insulin adalah obat yang digunakan untuk pasien diabetes mellitus tipe 1 dan 2. Insulin ini berfungsi untuk mengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Ini apa sih teh? Ini namanya insulin. Oh, insulin. Gimana cara pakainya? Jadi yang pertama kita harus cuci tangan dulu menggunakan sabun supaya bersih. Kemudian kita menggosokkan insulinnya agar sesuai dengan suhu tubuh. Kemudian kita mengkocoknya 90 derajat supaya mengeluarkan gelembung yang ada di dalamnya. Kemudian ini kan ada tutupnya, kita cabut, kemudian kita bisa pasang suntikannya. Suntikannya terpisah ya. Nah udah gitu ini kan ada tutupan suntikannya, kita buka tutup suntikannya, terus kita set ke dosis yang terkecil untuk menentukan suntikan itu udah pas atau belum. Contohnya ini dosisnya 2. Nah kita keluarin. Kalau misalkan ternyata ada yang keluar, artinya suntikannya sudah baik. Lanjut ke dosis yang seharusnya, misalkan di resepnya itu 14 unit, diputar ke 14 unit, ini udah 14 ya. Oke, kita lanjut, kita bersihkan dengan tisu yang ada alkoholnya di daerah lengan atas, kemudian disuntikan 90 derajat, lalu tekan. Kemudian setelah ditekan, ini akan berputar ke 0 lagi, ini udah sampai 0 ya. Nah, kalau udah sampai 0, kita tunggu sekitar 10 detik agar memastikan semua dosisnya keluar. Setelah itu, kita cabut setelah 10 detik, kita gunakan lagi tutup suntikannya supaya suntikannya itu tidak melukai kita. Kemudian setelah itu dibuka, disimpan, lalu ditutup lagi. Suntikannya bisa dibuang ke tempat khusus atau di kotak khusus yang nantinya bisa dibuang ke apotek terdekat. Nah setelah itu ini bisa disimpan sesuai yang dikatakan oleh apoteker. Begitu. Terus insulin ini kapan dipakainya? Kapan ya? Kalian mau tahu kapan insulin itu digunakan? Jadi, insulin itu digunakan sesuai tipe kerjanya ya. Nah, tipe kerjanya ada apa aja sih? Ada 2. Yang pertama ada insulin kerja cepat dan insulin kerja lambat. Contohnya kayak gimana? Nah, insulin kerja cepat itu contohnya ada insulin aspart dan insulin lispro. Nah, kalau kamu pakai insulin itu, maka kamu harus menggunakan insulin 15 menit sebelum kamu makan. Ketika kamu menggunakan insulin yang kerja lambat, contohnya adalah glargine, maka kamu cukup menggunakan insulin 1 kali sehari pada malam hari 30 menit sebelum makan. Tadi kamu habis ngomongin apa sih? Ngomongin insulin. Insulin. Tapi tuh aku ada sedikit pertanyaan sih. Kan insulin itu biasanya tuh orang cuma ngasih petunjuknya di lengan sini ya. Kira-kira ada nggak sih tempat buat nyuntikin insulin di lain tempat? Nah, nggak cuma di lengan atas ya teman-teman. Jadi tempat penyuntikan insulin itu ada juga di perut dan juga di paha. Nah, tapi harus diingat juga lokasi penyuntikan itu harus berbeda-beda ya. Jadi berputar searah jarum jam. Nah, kenapa sih harus berputar searah jarum jam? Karena takut terjadinya adanya luka. Nah, kalau luka nanti jadi susah sembuh teman-teman dan takutnya ada infeksi. Seperti itu. Nah, udah jelas kan tadi tempat penyuntikan insulin itu ada di mana aja? Jelas banget, tadi teman kita udah jelasin ya. Dan ada banyak nih ternyata tempat penyuntikan si insulinnya. Tapi sebenarnya aku ada sedikit informasi sih terkait penyimpanan dari insulinnya. Jadi setahu aku tuh ada 2. Yang pertama bisa ditaruh di kulkas, tapi kulkas tuh di bagian pintunya. Itu tuh bisa untuk 60 hari BUD-nya. Tapi kalau misalkan dia disimpan di ruangan biasa aja, yang penting harus terhindar dari sinar matahari ya. Itu tuh bisa 28 hari. Jadi setelah dibuka insulinnya, maksimal penggunaannya untuk 28 hari. Bener nggak sih? Sepertinya betul. Tapi kalau misalnya insulin kan harus dipakai setiap hari ya. Kalau orangnya lupa gimana? Jadi untuk dosis yang terlewat itu ada 2 kondisi. Yang pertama, kalau misalnya terlewatnya 2-6 jam, maka teman-teman bisa langsung menyuntikkan insulinnya. Lalu ketika terlewatnya lebih dari 6 jam, maka teman-teman bisa skip dan lanjut ke dosis berikutnya. Nah, untuk jarum yang sudah dipakai untuk penyuntikan insulin dapat teman-teman kumpulkan di botol atau kotak tertentu yang nantinya dapat kalian kembalikan ke apoteker atau fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk selanjutnya dibuang ke tempat khusus. Udah tahu kan cara pakai insulin yang baik dan benar? Jangan salah lagi ya. Bye-bye.